Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, anak-anak sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya, mudah-mudahan yang tidak ada yang sakit, dan terutama sehat jiwanya, sehat rohnya. Sebab kita ini terdiri dari badan dan jiwa. Ini harus kita ingat dengan baik. Asa unang marisuang hita mangulu di tanoon jala terlumubi, supaya tidak sia-sia kita ini adalah orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, berarti kita percaya bahwa sesudah hidup ini ada kehidupan yang lain. Apa itu? Jonathan? Apa kehidupan yang lain itu? Ialah surga. Karena ada juga lagu kalau orang Batak meninggal, oh Yerusalem, kota mulia. Itu hatiku rindu ke sana. Aku saya lanjutan dah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya suksana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lagu ini tahu apa artinya? Menyatakan siap-siap mati. Tapi coba aku tanya Pak Siringo-ringo, ngada di homate dang dope jol mangoli bojo siap pudaki. Haliti kimate odi dehon dangi edehon hita. Bama jo ambang permusik nami edehon hinakan. Oh Yerusalem. Berarti kita sebenarnya tanpa sadar juga percaya ada kehidupan sesudah hidup di dunia ini. Dan kita tahu bahwa hidup sesudah di dunia ini lebih bahagia daripada di dunia ini. Masih kita ingat 2 minggu yang lalu Injil. Di bumi ini ada kawin dan dikawinkan. Sampai 7. Lalu orang Farisi tanya pada Yesus, Yesus, nanti di surga siapa nanti suami dari mama ini? Baru nenggolani katanya kan. Kenapa ditanya? Karena pikiran mereka masih nikmatnya hidup di dunia. Memang nikmat dotong dekawin dah. Makanya saya manggapi di amang teh tewin dekawin naruh hartong. Dan itu ditanya. Maka Yesus menjawab, kalau sudah di surga tak adalah kawin dan dikawinkan. Kalau sudah di surga, sudah sama mereka dengan malaikat-malaikat. Sudah hidup di dunia yang lain. Agotong udah di surga, kawin. Enggak mau aku jadi pastor lah. Berarti nanti di surga pun aku tak kawin. Ya kan? Kalau toh nanti di surga, kawin juga yang paling utama. Ya ngapain saya tak kawin? Lebih baik saya kawin. Jadi kebahagiaan di surga bukan lagi kawin, bukan lagi kebutuhan jasmani kita, tapi apa?
bersatu dengan Tuhan Allah. Itulah kebahagiaan kita nanti di surga. Tetapi supaya kita menemukan kebahagiaan itu, nah ini dia. Ikut tengok detongon. Kita harus menjaga kehidupan rohani kita. Rohani itu apa? Yang tak kelihatan ini. Roh. Menjaga roh kita. Menjaga jiwa kita. Karena jiwa ini kita harus berbuat yang baik. Karena jiwa ini kita harus berani menderita dan miskin. Karena jiwa ini kita harus berani mempertahankan yang baik dan yang benar. Kalau tidak, maka nanti ketika kita mati, langsung ada pengadilan. Surga atau neraka. Kalau kita nanti mati, tidak mati dalam keadaan rahmat, dalam keadaan cinta Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita masuk ke api neraka. Tetapi yang masuk neraka atau surga itu adalah jiwa kita. Mengapa? Karena kematian terjadi disebabkan oleh dosa. Berpisahlah badan dan jiwa. Sebenarnya mereka nggak boleh berpisah. Mereka sangat bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sudah gitu mereka. Tetapi karena dosa, terjadilah kematian. Berpisahlah badan dan jiwa. Jiwa kemana? Ke surga. Mudah-mudahan ke surga, bukan? Kalau ke neraka selesai, finish. Katakanlah dulu ke surga. Lalu badan kemana? Kembali ke tanah. Siatan doho jalamulat hutano. Tahu tomak. Tetapi baik jiwa maupun badan ini rindu. Rindu, mengapa rindu hatiku? Mereka bernyanyi terus. Yang di surga juga bernyanyi rindu, yang di tanah juga bernyanyi rindu. Nah, kapan mereka bersatu kembali jiwa dan tulang belulang ini? Kapan? Ayo, siapa yang tahu? Rindu, mengapa rindu hatiku, namun tiada. Kapan? Siapa yang tahu? Ayo. Bagus. Tepuk tangan dulu buat Nyonya si Tumorang, si Ringo. Tepuk tangan dulu. Bah, tak semangat tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini betul. Waktu Yesus datang kedua kali. Pertama, kapan dia datang? Waktu dia menjelma menjadi manusia, lahir di kandang Betlehem. Menjadi manusia, ya, melaksanakan tugasnya sebagai imam, sebagai raja, sebagai gembala, menderita, mati di kayu salib, pada hari Paskah bangkit, naik ke surga, selesai tugasnya. Dan dia datang lagi nanti pada hari yang pada akhir zaman. Nah, tadi itu yang dibacakan tadi Bapak Ibu. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tengok Jo, tangang haporsiau ni. Aku percaya Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan. Kapan kebangkitan badan itu? Ketika Yesus datang pada akhir zaman. Isima bertemu kembali badan yang sudah busuk-busuk itu dengan roh horas makale-kale ngamasil hianau marjuma lagi tak kena. Begitu tak masuk ke surga. Yang tadi belum surga, masih pinggir-pinggirnya. Bagaimana buktinya? Nah, ingat Injil minggu lalu ketika Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Ada dua penjahat, bukan? Penjahat yang jahat dan penjahat yang baik. Ini hebatnya, ada penjahat yang baik. Penjahat yang jahat itu bilang kepada Yesus, "Guru, kalau kau adalah anak Allah, selamatkanlah dirimu dan saya." Ini mana tong? Apa yang nggak mati mana?
Lalu mengirim tuh. Datanglah teman satu lagi. Jangan gitulah. Ya, datang kan. Orang jahat yang berbuat baik itu, yang sudah baik itu. Kita ini dihukum karena dosa-dosa kita. Dia bukan dihukum, tapi dia mengorbankan dirinya karena dosa-dosa kita. Lalu dia bilanglah kepada Yesus, Yesus, kalau kau nanti tiba di kerajaanmu, don't forget me. Ya kan? Ingat betapa kecil hatinya. Dia tidak mengatakan lepaskan aku. Enggak, dia bilang gitu. Tapi dia bilang ingat maaf. Holan ingat topik. Sikit pun kau ingat aku. Aku udah senang. Karena dia sudah bayangkan. Nanti Yesus di surga, dia di neraka. Panas-panasan. Ingat mau Tuhan. Hanya kau ingat sedikit pun. Mungkin nanti udah sejuk sekali rasanya. Terus apa dibilang Yesus? Nah, hari ini pun engkau sudah ada di paradiso. Apa itu paradiso? Surga juga. Tapi belum surga yang sesungguhnya. Masih pinggir-pinggirnya. Makanya kita ada namanya api penyucian. Jadi api penyucian itulah paradiso. Ketika kita mati, mungkin terlambat kita bertobat. Udah bertobat tapi Pak Guru Kudus jadi ketika kita masuk surga belum pantas, maka masuk dulu ke api penyucian paradiso. Disucikan dulu, disucikan, nanti akhir zaman masuk ke surga. Nah, itulah Injil hari ini Bapak dan Ibu. Dan itulah arti dan makna masa Advent. Masa Advent ini ada dua artinya. Pertama, menanti atau mempersiapkan diri pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka dalam bacaan pertama tadi, siapa itu? Yesaya memberikan pengharapan kepada Israel. Kenapa diberikan Yesaya demikian? Karena waktu itu orang Israel berada di mana? Siapa yang tahu? Ayo. Di tanah pembuangan. Mereka dicampakkan dari Yerusalem, dari negerinya, dibawa ke kota Babel. Ke Babel. Orang-orang yang tak percaya kepada Tuhan itu. Nah, di situ mereka sudah putus asa. Jauh dari kampung halamannya. Dan yang paling mengerikan ialah karena mereka tak berdoa lagi, tak bisa lagi berdoa. Orang Israel kalau berdoa harus di mana? Di bait suci. Di bait Allah, di situ mereka harus mempersembahkan kurban bakaran. Mereka tak bisa lagi berdoa. Mereka sudah putus asa. Mereka mau bunuh diri. Maka Yesaya datang. Lihatlah, nanti gunung Tuhan ini akan didatangi oleh banyak suku bangsa. Apa yang dimaksud dengan itu? Kerajaan surga. Maka bangkitlah. Ayo, semangat. Kita harus pergi dari negara ini. Kita harus kembali ke Yerusalem. Membangun bait suci. Oke, kita tinggalkan dulu itu karena itu sangat panjang sejarahnya. Tapi yang mau saya katakan ialah kepada kita pada masa Advent ini. Kita harus bersiap-siap. Karena Yesus tadi bilang, kedatangannya tidak akan diberi tahu. Apa tadi dibilang? Berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Jadi merdus di roha mahita akadongan na hinaholongan. Mula dong pihak kanong salpi songon na pili oti lupahom may. Dan gitu, jangan ingat-ingat kesalahan orang. Jangan sampai menanam dendam dalam hati ikut sohujalangi sampai mati. Jangan. Tambah sakit kita. Kita ini sama, berjuang. Ya kan? Mungkin ada teman kita lalai, berdosa. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita juga tak akan berdosa? Tidak ada.
sama kita di hadapan Tuhan, berjuang mencapai kesucian, bersatu dengan Tuhan. Nah, itulah arti pertama dari masa Advent yang kita laksanakan dari tanggal 1 sampai tanggal 16. Lalu arti yang kedua ialah menantikan kedatangan Tuhan, hari kelahiran Tuhan Yesus, mulai tanggal 17 sampai dengan tanggal 23. Persiapan jangka pendek. Sudah paham ya? Jadi yang pertama tadi, mempersiapkan diri pada hari kedatangan Tuhan di akhir zaman. Yang kedua apa tadi? Mempersiapkan diri untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Makanya tak ada pesta Natal bagi kita umat Katolik. Masih lagu-lagu kita masih lagu-lagu penantian. Kita harus mempersiapkan diri dulu, menguruskan diri kita, mengosongkan diri kita, supaya saat Yesus datang, lahir, kelahirannya pun bisa lahir dalam hati kita. Jadi non molongas radihita, kalau kita sudah siap nanti pada malam Natal, berpestalah. Unang atong songon nyana kokon ni duhal adong anak kokison lah semasi patu. Amango yaman. Setiap hari Minggu harus bersepatu, harus bagus bajunya. Najolo namai, ate amang dap kamu lepas Najolo ini kokan. Bukan penampilan yang paling perlu, hati kan. Najolo mah ngala pogos-pogos tuh hita kan. Saudara nggak mau mora orang toke sabi, toke eme, toke janitor. Nggak mau mora hita. Penampilan juga perlu. Mau lebar Minggu kan hari Minggu, berbada metong. Allah seberbarat doh bere ngama. Pakai sisini. Ulah kulakan mersisin. Kita mersisin, tapi bukan untuk menunjukkan tinggi hati kita, bukan. Ay bahasa mo pesta adat, songoni na malilig mo na salon. Tapi gano hari Minggu kita marpesta do kan? Pesta. Hari Minggu itu pesta, pesta kebangkitan Tuhan. Imani lasso marsipatu ama ay markahan kini ngani. Unak tayo no guys. Tanggang toh malu toh sautur sipatuna. Jadi saudara sudah terkasih, itulah arti makna Advent bagi kita. Selamat mempersiapkan diri. Jadi nanti kalau ada pengumuman gotong royong kita mempersiapkan gereja, mabai gaba-gaba, mabai pohon Natal, datanglah. Una kola bertemu orang daluja. Mabai nope bertemu orang, mabai bunga pe bertemu orang. Bebek ko amak inang. Beruah? O ngata bebe, mau lihat tema Tuhan, ngata bebe HP nama dekor. Itu tuh. Mau horo terus, berarti na egois tuh dengan jadi horo ngamu. Berarti nggak berhasil ho gabi guru dangi. Mau lihat tema. Memang berjudi atau sehali-sehali. Bahasa sehali-sehali ala di daudi jabuna kan? Ada do ke jabuna tak kape. Dia gari. Guarda do kodam. Tapi masih jauh lagi ke dalam sana, putar lagi. Tapi oke, kita harus saling mendukunglah. Makanya kan saya ajari di paroki, buatlah panitia Natal. Bikin siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa seksi liturginya, siapa seksi asmika arekanya. Supaya semua berpartisipasi. Yang tidak punya peran, kasih uangnya. Itu dong. Kalau nak menikmati, kasih juga bantuan sedikit lah. 2.000 pun MP di calo. Ya kan? Apalagi sekarang mau pindah luluan lagi. Selamat mempersiapkan diri dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.